Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kemudian juga dikenalkan juga itu kejadian itu terjadi selama semasa Rasulullah itu atau selama Rasulullah Muhammad karena masalah itu Iya. Kemudian keadaan sekarang ini ya, apakah juga Rasulullah mengamalkan dan apa yang harus dilakukan umat dan Oke, siap. Sekalian nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan juga dengan persiapan doa. Nah, saya karena itu adalah firman Allah. Saya mau minta pencerahannya bagaimana dengan kaum muslimin saudara kita di Palestina. Betul. Jadi apakah itu ujian Allah? Apa ada Allah terhadap umat Islam? Romawi saja yang notabene itu bukan muslim diberi, tapi kenapa Palestina ini? Iya. Jadi mohon pencerahan. Yang kedua, Ustaz, tadi disinggung masalah berdakwalah dengan bahasa kaum. Iya. Di Al-Quran kita membaca itu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Musa, begitu engkau mensiarkan benar siarkan dengan bahasa kaum. Tetapi di Indonesia, ya saya pernah lihat saya itu tempat saya ada sedikit di Jonggol situ. Saya ikut sholat Jumat dan pakai bahasa Arab. Iya. Saya terus terang begitu selesai, saya bilang, Ustaz, benar tidak apa yang kalaupun Anda mengerti, tapi yang jamaah-jamaah ini mendingan pakai bahasa Sunda. Saya itu aja Pak. Iya. Itu kan makanya ini tolong beri pencerahan. Terus Assalamualaikum. Ini luar biasa para alim ulama. Ini pertanyaan ulama ini semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW, saya jawabnya dari yang umum. Rasulullah SAW itu ada satu hadis luar biasa. Jadi begini hadisnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya langsung terjemahkan dulu sampai ingat bahwa aku ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khatamin nabiyyin wal mursalin, menjadi penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sementara bapakku Adam masih berbentuk bahan, artinya belum diciptakan oleh Allah, tapi aku sudah ada tulisannya. Bahwa ya Rasul juga nggak ada, tapi sudah ditulis oleh Allah bahwa aku nanti akan menjadi penutup semua para nabi dan rasul. Lanjutan hadis, aku adalah hasil dakwahnya bapakku Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini clear. Nabiullah Ibrahim meletakkan Mak Hajar dengan Nabi Ismail berdoa panjang di surat Ibrahim. Dan ketika membangun Ka'bah sama jadi Nabiullah Ismail putranya berdoa Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Dan itu hadis ini clear. Aku adalah Bushra saudaraku Isa alaihi salatu wassalam. Ini clear juga. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira bi rasul ya'ti
min ba'di ismuhu Ahmad. Aku adalah wujud mimpinya ibuku, bundaku Aminah di saat hamil dan melahirkan, melihat cahaya yang menyinari jadi alam. Itu hadis. Nanti jadi Rasulullah SAW, aku adalah pemimpin anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Clear. Nggak ada yang bisa ditolak ini omongan. Anal aqibu, anal hasyiru. Ini meskipun saya tidak bilang ini semua hadis jemaah, semua hadis. Mana dalilnya? Ngaji yang benar. Nah, gitu. Ini yang saya omongkan ini hadis semuanya. Anal aqibu, anal hasy. Akulah yang memungkasi. Akulah yang menghimpun. Memang Allah yang memberi, gitu loh jemaah. Iya, ini Rasulullah SAW. Anak cucu Adam ada 70 generasi. Dan aku adalah generasi yang ke-70. Clear? Dah. Semua para nabi cuman diutus oleh Allah. Saya kadang-kadang ngomongnya di gangnya, atau di kotanya itu, atau di desanya. Tapi aku diutus oleh Allah untuk semuanya manusia. Bahkan bu'istu ila tsaqalain, aku diutus untuk yang kelihatan dan untuk yang tidak kelihatan. Jadi jin pun ikut ngaji. Muslim, yang muslim. Kalau yang jadi yang tidak muslim, dia nunggu di sana tuh. Nanti kalau jadi sudah keluar, nanti you was fish. Nah begitu. Itu yang tidak muslim jamaah. Itu clear juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin, 112 surat Al-An'am. Nah begitu. Nah terus jamaah, Rasulullah SAW sangat mencintai umat manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Sangat mencintai. Rasulullah sangat mencintai. Rasulullah sangat memaafkan. Kadang-kadang ada orang umat Muhammad lebih kasar dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang Allah yang maha pemaaf, ada hambanya yang tidak mau memaafkan. Lu siapa? Nah, begitu jamaah ini. Kurang piknik namanya. Nah ini para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Zuyat liyal ardu fa ra'aitu masyariqaha wa magharibiha." Ini taman mini dekat sini ya, Mbak. Taman mini itu mungkin belajar hadis ini kali. Maka taman mini Indonesia kan gitu kan. Dulunya ada semua provinsi. Sampai sekarang masih ya. Ya. Jadi diminiaturkanlah alam semesta ini kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lihat semuanya tuh. Oh gitu. Maka semua yang aku lihat itu, disitulah nanti kalimat Allah nyampe di sana. Alhamdulillah. Jadi perang Mu'tah, peristiwa baginda Rasulullah SAW terakhir. Jadi di saat hidupnya disiapkan nanti ada peristiwa yang dipimpin oleh siapa, Usama, yang umur 18 tahun. Di saat itu baginda Rasul sakit dan terus wafat. Dan Abu Bakar radhiyallahu melanjutkan apa yang disiapkan Rasulullah. Sebelum wafat setahun, Rasulullah menulis surat sejumlah pemimpin yang ada pada waktu itu. Ila Kisra, ila Yazdajitu, ila Hurmuz, semuanya disuratin. Maksudnya adalah bahwa dakwah Rasulullah itu untuk alam semesta. Ada yang mengatakan
Rasulullah sampai mengirimkan 51 surat. Ada yang mengatakan yang sahih 15. Masalah itu urusan sejarah, tapi bahwa pasti Rasulullah adalah jadi menyampaikan kepada khalayak. Rasulullah mengirim sahabat terbaik Mu'adz ibni Jabal kepada Yaman. Jadi apa namanya? Kamu akan datang kepada orang-orang pintar. Nanti gimana kamu berdakwahnya? Jadi saya akan mengambil dari Quran. Kemudian kalau kamu tidak paham atau tidak dapat, kan begitu. Karena tidak semua orang juga menguasai Quran. Dan itu dari dulu sampai nanti. Dan saya akan mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Terus kalau kamu juga nggak menguasai atau nggak tahu, karena semua ada keterbatasannya, ajtahidu ra'yi, maka aku akan berusaha keras menggunakan akal sehatku. Ditepuk-tepuk Rasulullah, dipuji. Alhamdulillah alladzi ba'atsani wa ba'atsa khalifati Rasulillah. Begitu jamaah. Ya. Terus hadis yang kedua, kamu akan jadi menemui orang-orang pintar. Orang pintar itu identik ngeyel biasanya, gitu maksudnya. Maka sampaikanlah 2 kalimat syahadat. Kalau menerima, ajarin sholat. Kalau menerima, ajarin puasa. Jadi begitu, ada tertib begitu indah. Addal amanah wa nasahal ummah. Rasulullah sudah menyampaikan untuk seluruh alam semesta. Jadi kemudian kemenangan. Jadi secara prinsip dan pakem sudah ada sempurna semuanya. Nah kemudian dilanjutkan. Surat tadi dilanjutkan. Para sahabat kemudian melancong pada keluar dari Jazirah Arab, dan itu sesuai dengan Al-Quran. Coba surat Asy-Syura, ya, surat 42 ayat yang ke-7 jamaah. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha, untuk jadi ummul qura Mekah dan sekelilingnya. Dan sekelilingnya itu adalah alam semesta. Patokannya mana? Tawaf. Tuh, mengelilingi semuanya. Ada Afrika, ada Amerika, ada Australia, ada Asia. Asia jauh, Indonesia yang paling banyak memberikan devisa karena umrohnya setiap bulan. Jadi luar biasa. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim, dakwanya baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian nanti ada masalah enggak? Ada masalah. Orang hidup ini harus ada masalah, dan masalahnya sudah disebutkan. Orang-orang Yahudi pada berpecah belah jadi 71. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 72. Umatku berpecah belah menjadi berapa? 73. Ini bukan untuk berpecah belah, digambarkan. Terus Nabi bersabda, kamu akan mengikuti jadi tradisi orang sebelummu, saudara kamu tuh dari Bani Israel, sejengkal, hasta, walau dakhalu juhra dabbin latabaqtumuha. Kalau mereka masuk lubang leang biawak, kamu juga ngikut juga. Ternyata pada terjadi seperti ini. Nanti kepemimpinan itu ada 30 tahun. Kepemimpinan kenabian 30 tahun. Persis. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Sampai Hasan itu 30 persis. Terus dilanjutkan kepemimpinan yang menggigit. Itu sejarah. Jangan salah benar dulu. Makan dilalahnya. Mohon maaf, Muawiyah bin Abi Sufyan mengganti pemerintahan menjadi imperium yang turun-temurun dan terkenal Bani Umayyah itu. Dan kemudian nanti dilanjutkan yaitu Bani Abbasiyah sampai secara de facto jadi 1000
secara juzur 1924. Dilanjutkan kepemimpinan yang diktator dengan menyampingkan tadi, dan nanti akan kembali jadi kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Ini juga rambu-rambu yang sangat clear. Nah, kalau bergesekan itu dengan siapa? Dengan tetangga, dengan saudara, tidak pernah berubah. Di saat baginda Rasul di Mekah, gesekannya dengan siapa? Ya dengan keluarga, dengan tetangga, dengan suku, dengan bani-bani. Ya begitu. Ketika sudah keluar Jazirah Arab, maka gesekannya juga dengan di luar Jazirah Arab. Namanya tetangga negara. Persia dan Romawi dulunya sudah ada lebih dulu daripada baginda Rasul. Jadi coba, jadi sejarah Persia dan seterusnya, Mesopotamia dan seterusnya, Babilonia dan seterusnya, itu sudah ada ketika baginda Rasul dan lahir dan diutus oleh Allah berhadapan dengan yang hebat-hebat tadi itu, dan isinya cuma melihat ini orang pada tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi belum punya power dan seterusnya. Akhirnya sedikit dan kemudian jadi Persia, jadi dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Al-Ahzab, perang melawan koalisi besar gitu, dan kondisinya duitnya nggak ada. Itu sering terjadi dalam hidup ini. Maka menggali parit yang diambil dari ide Salman Al-Farisi, lalu pada kelaparan tapi disuruh ngencengin sabuknya supaya ini tidak terasa lapar, sambil Rasulullah ikut memecahkan batu. Futihat Kisra, begitu. Nah, sampai diketawain orang-orang munafik pada waktu itu. Walah, mau makan aja nggak bisa, mau membuka Kisra. Ternyata terbukti yaitu di saat Khalifah Umar bin Khattab, dan mengandung sejarah yang panjang. Maka orang-orang Persia tidak ada yang senang dengan Umar karena dia yang membuka itu gitu. Nah, kemudian kalau sekarang gimana? Sekarang kondisi umat Islam tidak pernah keluar dari mapping Rasulullah. Kalau para alim mau membaca, bacalah kitab Al-Fitan Imam Ibnu Katsir. Ono kabeh di situ. Gini. Nanti sampai di situ juga disebutkan nanti ada muncul pemimpin cilik, kemudian uteke ora ono, ya kan begitu. Itu juga ada. Nanti bilang oh ya Allah, ternyata Rasul sudah bersabda. Kemudian ada yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya meninggal duluan, tidak menjumpai pemimpin yang model begitu. Ada juga yang begitu, ada di situ. Jadi hidup ini tidak pernah keluar dari itu. Tapi juga ada busyra. Busyranya apa? Ntar akan kembali lagi. Ya. Terus yang paling sedih, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya clear, sahih. Umatku, umat Muhammad, siksaannya di dunia karena di akhirat masuk surga. Ketika ditanya apa siksaannya, begitu clear. Jemaah dimuliakan Allah. Makanya, nah ini apakah ini cobaan atau ujian atau takdir? Semuanya ada di situ. Garis segala sesuatu tidak akan keluar dari garis Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita kepada garis tadi Lauhil Mahfuz, kita harus beriman. Kemudian kalau terjadi, sudah harus sabar dan tabah dan ridho. Tapi sebagai hamba Allah harus berikhtiar, melawan
kemungkaran, karena kemungkaran itu harus dilawan. Melawan kezaliman, karena kezaliman itu harus dilawan. Kata Allah, hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan di antara kalian adalah jadi sesuatu yang haram, maka jangan saling melakukan kezaliman. Dan kalau ditelusuri jadi lucu. Orang yang bertengkar itu, kita ini, itu saudara sebetulnya. Saudara seadam, yang paling dekat saudara, jadi sepupu ya, keturunan Nabi Ishaq sama keturunan Nabi Ismail. Dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam itu ada Azhar Malik yang dia selalu jadi berkhidmah kepada Nabiullah Yusuf. Jadi demi Allah, dia menjumpai dia dalam keadaan budak. Demi Allah, saya ingin tahu siapa kamu, karena saya lihat dohir-dohirnya bukan orang biasa-biasa aja. Karena dia sudah diberi wahyu, tidak boleh membuka jati dirinya, maka anak ibnul bi'r, aku anak sumur. Saya tidak percaya anak sumur, gitu. Kan memang dari sumur kan? Nah, begitu. Lalu, tapi akan aku jelaskan, tapi kamu harus berjanji kepada Allah bahwa tidak boleh membocorkan ini. Saya berjanji kepada Allah, aku adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq ibn Ibrahim alaihissalatu wassalam. Langsung dia terperanjat, nangis. Ternyata aku dan kamu adalah sepupuan. Aku adalah anak Ismail, keturunan Ismail. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Ini sebetulnya pesan bukan hanya untuk kita. Sebetulnya teman-teman Arab itu juga gitu, kira-kira begitulah jamaah dimuliakan Allah. Nah, terus gitu ya Bapak ya, Pak Ustadz ya. Jadi luar biasa. Kira-kira akan menang enggak? Pasti menang. Tapi kan nanti kalau sampai keluar Dajjal, silakan baca. Orang melawan Dajjal itu enggak langsung menang jamaah. Enggak langsung menang. Ada 3 gelombang. Tadi kitab yang saya sebutkan, dia 3 gelombang. Gelombang pertama kalah terus, gelombang kedua kalah terus, baru gelombang ketiga yang dimenangkan, dan tentu bersama turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Khawatirnya ini bagian dari gelombang-gelombang. Jadi Masya Allah, kayaknya saudara muslim kok lemah banget. Wih, pada diem ibu-ibu ya. Jadi apa namanya, terkuyok-kuyok, jadi luar biasa. Begitu. Nah, kalau apakah itu cobaan? Kalau cobaan berarti Allah mencintai kita, karena Qur'annya kalau Allah mencoba kita berarti Allah ingin meningkatkan derajat kita. Hadisnya, idza habballahu abdan aw qauman ibtalahu, jika Allah mencintai hambanya pasti diuji. Ya, kalau misalnya itu takdir, berarti konteksnya begini, ini ada catatannya enggak? Yo pasti ada lah. Masa sesuatu terjadi enggak ada catatannya di Lauhil Mahfuz, kan begitu. Tapi kalau itu siksaan, bisa juga ada unsur. Karena apa? Karena mungkin ikhtiarnya kurang memenuhi syarat. Ya. Dan kadang itu juga untuk ngayak. Bahasa Jawanya ngayak. Gini tuh. Jadi kata Allah, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, ini takdir. Terus waliyumahhisallahu alladhina amanu. Allah ngayak orang beriman. Ada orang yang imannya segini, ada yang segini, ada yang segini. Ayat itu tahu kan ayat aja mah. Jadi gitu, ada yang rontok masih ini. Di ayat lagi rontok masih begini. Apa namanya? Itu namanya di ayat.
iman itu tidak selevel, takwa juga tidak satu level. Ana akhsyakum lillah wa atqakum billah, kata baginda Rasul, aku yang paling bertakwa kepada Allah, aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tanya siapa yang paling bertakwa, ya Rasulullah. Siapa yang paling takut kepada Allah, ya Rasulullah. Kalau kamu ya takut, kadang turun kadang naik, ya kan begitu aja. Nah itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kita ini karena umat Muhammad itu kan udah menyebar di seluruh dunia, meskipun jumlahnya tetap masih di bawah itu. Satu, kalau mau ini adalah sekitar 2,1 M. Nah berarti sisanya itu tidak dari 8 miliar. Dan Rasulullah bersabda, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu mau namanya apa saja, tetap aja kalau berhadapan Islam maka kompak. Jamaah dimuliakan Allah. Udah pada kejawab kan ini? Ya, otomatis kejawab ini. Nah terus piye? Nah kalau secara ikhtiar, ya ini sebetulnya luar biasa ini jamaah. Kayaknya yang saya tahu keliling ini jamaah termasuk paling banyak pagi ini. Ya, jadi untuk jamaah subuh ini kadang-kadang banyak, bisa 400, 500. Jadi yang Masjid Al-Iman itu banyak juga, tapi ini masih lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan cukup banyak di Masjid Ittihad. Gimana supaya ada ini malah strategi sebetulnya nggak dibahas di sini. Gimana supaya juga mempunyai binaan-binaan masjid musola yang banyak sekali di seluruh Indonesia. Di Jakarta aja musola dan masjid jumlahnya 6.000 jadi musola masjid. Jangan sampai musola masjid itu malah pada bertengkar hanya hal-hal yang sama sekali tidak prinsip. Ayo, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ikhtiar. Jadi Pak Ustaz ya, ikhtiarnya begitu karena tentu bukan cemen-cemen ini ngomong, ada di Quran. Jika kamu 20 orang sabar, maka cuman akan bisa mengalahkan 200 orang. Ini Quran. Jika kamu 100 orang, kamu akan bisa mengalahkan 1000 orang kafir bila orang kafirnya bodoh. Ini Quran. Makanya Allah meringankan. Al-ana khaffafallahu ankum. Jika kamu 100 orang sabar, mengalahkan 200. Jika kamu 1000 atas izin Allah, mengalahkan 2000. Persaingan bukan 2000 jamaah. Persaingannya itu 213 juta yang punya hak pilih di Indonesia ini. Lah kalau cuman mendapatkan uplek begitu, yo kalah secara jumlah. Tapi ini sistem terbuka, makanya ya harus pada sabar. Jangan memberatkan yang ringan, jangan meringankan yang berat. Itu beragama. Wong ada hadis orang Badui datang kepada Rasul, ngajinya cuman sekali, nanya apa yang dilakukan. Jadi cuman rukun Islam, pulang. Dan dia bilang, apakah ada yang lain? Nggak ada, kecuali sunat. Kalau saya melakukan, dapat apa? Dapat surga. Fardu aja bisa dapat surga jamaah. Kamu bertengkar masalah sunat. Jadi ribet menunjukkan bahwa kamu pahami yang baik tingkatan ini tadi. Tuh. Jadi ngaji yang benar. Ngaji piknik kitab-kitab begini nih yang banyak. Kurang piknik kitab kok cuman 1, 2, 3, cuman sealur yang cocok sama dia. Kamu memperkecil yang luas. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu yang masuk surga unik. Ada orang yang nakal seumur hidup, bunuhin orang, terlanjur tobat, malah masuk surga.
kamu belum tentu masuk surga. Kenapa kamu mempersempit yang luas? Ngaji yang benar. Saya kalau sudah poin ini saya kenceng banget di Bakriya ini. Jadi luar biasa. Udah gitu aja lah. Jadi nggak selesai-selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma farqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimin ya Allah wa ashabina. Ya Allah, satukan, himpunlah kami, himpunlah kaum muslimin, himpunlah teman-teman kami dan sahabat kami. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Khususnya Masjid Al-Ittihad yang tekun, yang banyak jumlahnya ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna as-sihhata wal afiyah was salamata min kulli baliyah. Ya Allah, Allahumma rizqna as-sihhata wal afiyah was salamata min kulli baliyah. Allahumma rizqna طول العمر في حسن عمل في حسن عمل في حسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الله الموفق الى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.